Saudara, bagaimana memastikan keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci bisa terrealisasi? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susantos dan juga Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri Firman M. Nur. Selamat malam Pak Firman, selamat malam Pak Yandri. Kita ketemu lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri, dengar suara saya Pak Yandri? Dengar. Baik, saya ke Pak Yandri dulu. Pak Yandri, biaya haji tahun ini jadi sudah fix naik? Kami di 2 malam membahas intensif walaupun memang sudah hampir 2 bulan kami angsur, termasuk kami kunjungan ke Saudi di Madinah dan Mekah, mengundang terlibat langsung atau tidak langsung pihak Ampuri ini Pak Firman. Kita banyak mendiskusikan haji tahun ini dan alhamdulillah saya langsung memimpin rapat kerja dengan Menteri Agama. Asumsi kita tetapkan yaitu 50% dari kota awal 2019 itu sebesar 110.500 jamaah. Walaupun memang sampai sekarang Saudi belum mengeluarkan kota resmi. Tapi kita dengar bisik-bisiknya kira-kira gitu Mbak. Jadi waktu kami ke Mekah awal puasa, saya sempat 5 hari puasa di sana, ketemu dengan para pihak di sana. Dengan 1 juta jamaah diumumkan oleh Saudi itu, insya Allah Indonesia akan mendapatkan 50% dari kota awal. Nah itu termasuk haji reguler dan haji khusus ya. Nah oleh karena itu kami juga sudah ketok palu untuk biaya haji reguler sebesar Rp39.800.000. Baik. Nah ada selisih memang antara tahun 2019 dengan sekarang sekitar 4.800.000. Tapi itu kami pastikan biaya tambahan itu tidak kami bebankan Rp1 pun kepada calon jamaah haji. Baik. Jadi ini yang mesti disampaikan supaya tidak gerah, tidak resah, dan tidak risau bahwa penambahan ongkos haji itu tidak kami bebankan ke calon jamaah haji. Gitu Mbak. Artinya ada selisih sekitar 4 juta, tapi bagi calon jemaah haji yang lunas tunda tidak perlu khawatir karena tidak akan dibebankan selisih sekitar 4 juta itu kira-kira Pak Yandri ya, betul ya? Betul. Oke. Karena kita tahu mereka nggak mungkin akan kita tambah beban karena ada COVID, ada sudah lama menunggu. Tapi yang jadi masalah satu lagi Mbak, apa, Pak? ada pembatasan umur. Oh ya itu dia. Umur itu maksimal 65 tahun. Nah, sudah kita data, yang harusnya berangkat tahun 2020 tertunda. Dan berangkat tahun 2022 ini, itu sudah kita hitung ada sebanyak 50.636 orang yang usianya sama atau di atas 65 tahun. Bagaimana ini juga mereka? sebuah persoalan. Nah, perlu kami sampaikan ke seluruh umat Islam atau calon jamaah haji, ini bukan maunya pemerintah Indonesia, bukan maunya DPR. Ini sudah peraturan dari kerajaan Saudi untuk membatasi umur. Kalau kami berkali kali bahas, tentu kami prioritaskan untuk lansia. Tapi ya ini karena sudah peraturan dari Arab Saudi, tentu kami harus mengacu kepada persiapan sebagaimana yang digariskan oleh Saudi Arabia, gitu Mbak. Oke, artinya bagaimana nasib mereka itu yang kemudian ingin mereka nantikan jawabannya? Dikembalikan uangnya atau menunggu tahun depan atau seperti apa Pak? Prinsip kita kalau yang belum berangkat tahun ini, kalau mau ngambil setoran lunas silakan, itu uangnya ada. Kemudian kalau misalkan belum berangkat tahun ini juga, tahun depan kalau tidak ada lagi pembatasan umur, tentu Komisi 8, saya sebagai Ketua Komisi akan memprioritaskan nomor 1 para lansia tadi yang ada umur 65 tahun ke atas. Itu dulu yang kita berangkatkan dan kita habiskan untuk semua ke Tanah Suci. Itu Mbak jaminan kita. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, jadi kalau dihitung-hitung ada berapa calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu 2020 ini? Ya Mbak Vivi, sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama dan Komisi 8 yang telah melakukan ketetapan asumsi jumlah jamaah yang akan berangkat dengan gambaran 1 juta jamaah pada tahun ini. Ini tindakan yang sangat tepat karena kita tidak bisa menunggu saja tanpa ada kepastian. Jadi asumsi ini menjadi tahapan kerja yang menjadi kepastian ke depan dalam pelaksanaan. Memang haji insya Allah akan pasti bisa dilaksanakan karena Saudi sudah memastikan kuotanya 1.150.000 buat domestik internal Saudi dan 850.000 internasional dan termasuk Indonesia.
kami yakin juga ketika asumsi ini ditetapkan oleh Kementerian Agama bersama Komisi 8 atas dasar informasi yang disampaikan oleh Pak Yandri Sari, selaku Ketua Komisi 8, tentu insya Allah akan menjadi target kerja Pak Yandri ya. Dan Ya, ini juga insya Allah bisa terrealisasi. Siap. Dan jumlahnya Mbak, sebetulnya itu yang perlu kita pahami juga masyarakat, bahwasanya ada 165.000 jamaah yang tertunda keberangkatannya yang telah melunasi pada tahun 2020 yang lalu. Tentu kalau 110.500, hampir 60 atau 65% yang bisa diberangkatkan. Tapi bagaimanapun yang penting saat ini adalah kita berbahagia selaku umat Islam, bahwasanya akhirnya haji bisa dilaksanakan. Ini yang penting Pak Yandri. Jangan sampai 3 kali berturut-turut haji tak bisa kita lakukan. Jadi, dan yang kedua adalah perlu kita sadarin bersama, pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2022 ini tetap dalam masa pandemi. Ini yang harus kita pahami. Jadi masih ada ketentuan-ketentuan, batasan usia, dan kewajiban vaksinasi. Dan ini Mbak Vivi yang paling perlu kita pahami di antara persiapan, karena tidak kurang dari 2 bulan, bahkan kurang dari 2 bulan. Jamaah kloter pertama harus sudah berangkat. Karena jadi awal Juni menjadi itu keniscayaan. Ya, dan berharap dalam 2 bulan ini semua persiapan, kami yakin sekali Komisi 8 dan Kementerian Agama bukan hanya baru mulai menyiapkan, sebetulnya 2 bulan yang lalu sudah bolak-balik tim ke Saudi Arabia untuk melakukan persiapan. Insya Allah dengan waktu tersisa kita bisa melakukan persiapan dengan baik. Nah, sekarang yang menjadi PR Pak Yandri adalah kami sebagai owner khusus tentunya. Kita berharap ketika pemerintah menyatakan bahwa ada perubahan biaya komponen namun tidak perlu ditambah, dari dana tersebut akan bisa didapatkan dari dana virtual account dari jamaah masing-masing untuk bisa menutupi hal tersebut. Kami berharap juga untuk owner khusus juga ada dibahas sedikit tentang kemungkinan tentu, karena memang mau tidak mau kami pakai, harga tidak mungkin bisa sama. Karena semenjak 2020 sampai sekarang sudah ada perubahan yang cukup signifikan di Saudi adalah masalah pajak. Kenaikan pajak 10%. Nah, kita berharap juga optimalisasi yang didapat oleh jamaah haji khusus juga perlu bisa diperjuangkan melalui Komisi 8, Pak Yandri. Oke, siap. Nanti kita bahas Pak Firman, insya Allah itu kita semua, karena umat Islam yang menjadi tanggung jawab kita, pasti kita bahas semua. Termasuk haji khusus yang kotanya sudah kita asumsikan. Ya, 8.840 buat kami, Pak. Terima kasih banyak untuk itu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, yang kemudian juga jadi pertanyaan untuk Pak Firman, artinya ketika ada yang tidak bisa berangkat di tahun ini, apakah kemudian ini nantinya akan dipastikan berangkat di tahun depan atau seperti apa nanti harapannya Pak Firman? Ya, tentu dengan kondisi bahwa kuota terbatas tahun ini, yang akan berangkat adalah jamaah yang memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Pak Yandri tadi, yang sudah disampaikan juga di awal, batasan usia, vaksinasi, kemudian membawa PCR negatif. Dan kita berharap prosesnya ini transparan sekali. Kami yakin prosesnya transparan, Mbak Vivi, karena melalui sistem Siskohat, semua nomor itu terbuka. Jadi nanti dengan nomor urut yang clear, dengan kuota, kalau reguler kuota per daerah tentunya akan menjadi pembagian jelas, tentu secara berkeadilan, sesuai dengan pendaftaran. Dan kami yakin sekali, karena sudah 2 tahun tidak berangkat, kondisi jamaah yang siap berangkat pada tahun 2020 saat ini juga belum tentu sama. Bisa saja ada mungkin sebagian sudah ada meninggal, kemungkinan atau kondisi kurang sehat dan sebagainya. Tentu akan diprioritaskan yang siap dengan ketentuan batasan usia tersebut. Namun dipastikan bahwasannya siapapun yang belum sempat diberangkatkan tahun ini, ya, itu akan menjadi prioritas di tahun selanjutnya. Begitu prosesnya, Mbak Vivi. Baik, Pak Yandri, ini kan tadi seperti Anda katakan persiapannya kurang dari 2 bulan, bahkan hanya sekitar 1,5 bulan dari sekarang. Kloter pertama sudah harus berangkat. Bagaimana kemudian sosialisasi untuk para jemaah ini? Karena kan adaptasinya banyak, seperti yang tadi juga sudah sempat kita bahas, bahwa ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi misalnya. Jadi Mbak Vivi, dari sisi kesiapan mental maupun kesiapan secara di dalam negeri, apakah itu asrama haji, manasik, ya, dan lain-lainnya itu saya kira sudah tidak ada persoalan. Tinggal memang yang saya sampaikan tadi, karena ada pembatasan umur, bukan hanya sekedar kita cut di atas 65 tahun, tapi kan ada juga suaminya umur 67 misalkan, istrinya umur 55 tahun, sama-sama mau berangkat. Nah, sementara suaminya sekarang kan nggak bisa berangkat. Istrinya yang bisa berangkat. Ini yang menjadi, saya sampaikan kemarin ke Pak Dirjen Haji, PHU, Pak Menteri,
dan seluruh jajaran Kemenak ini juga tolong dikomunikasikan dengan baik. Bukan maunya kita pembatasan umur ini, sehingga waktu yang masih ada tersisa di bulan Ramadan atau nanti, karena kalau kita hitung memang awal Juni itu kloter pertama sudah berangkat. Nah, termasuk gini Mbak Pipi, karena pembatasan kuota itu hanya 50%, saya juga usulkan kemarin ke pihak Kementerian Agama, apa mungkin embarkasi itu digabung? Karena kan misalkan embarkasi Aceh, kalau dikurangi setengah kan nggak memenuhi syarat. Nanti pesawat berbadan lebar akan ada kekosongan seat atau kursi. Atau misalkan Palembang kalau dikurangi setengah, ya ini yang maksud saya dari sisa waktu ini hal-hal yang teknis ketika Saudi Arabia melakukan peraturan yang tidak bisa kita negokan lagi itu harus kita sesuaikan. Tapi saya yakin dengan tertunda 2 tahun masuk ke 3 tahun ini, saya yakin kita tidak boleh mengatakan tidak bisa, harus bisa, harus siap. Dan ini sebuah kesyukuran bagi kita gitu loh. Jadi tidak ada kata tidak siap. Kami dari Komisi 8, dari Kementerian Agama, baik pun dari jamaah dan seluruh umat Islam ataupun pihak-pihak terkait termasuk pihak Ampuri dan sebagainya, kami hakul yakin ini dengan gegap gempita kami sambut dengan baik dan insya Allah siap gitu loh. Oke, tapi kalau tadi Anda sempat katakan ada penyesuaian imigrasi yang embarkasi, maafnya, yang harus disesuaikan begitu. Bagaimana dengan vaksin, dengan karantina? Ini apakah juga sudah diperhitungkan? Gini, kalau vaksin, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena ketika ada wacana keberangkatan tahun 2021, semua jamaah haji itu sudah divaksin. Sudah 2 kali dosis. Kemudian sekarang ada peraturan dari Saudi 72 jam negatif sebelum tiba di Saudi. Itu pun kami bahas kemarin, tidak boleh dibebankan ke jamaah. Itu ditanggung oleh APBN. Nah itu bagi kami keberpihakan ke jamaah begitu. Ya. Jadi ada PCR, itu tidak boleh dibebankan ke calon jamaah. Nah artinya sosialisasi masalah prokes, masalah pembatasan kuota, umur, itu insya Allah selalu kita lakukan. Dan dengan jaringan struktur dari pusat sampai ke tingkat desa melalui penyuluh-penyuluh agama, kami meyakini informasi ini akan secara masif bisa diterima oleh masyarakat. Oke, saya ke Pak Firman. Pak Firman, ada calon jemaah haji yang sudah menunggu lebih dari 2 tahun untuk kemudian berangkat karena memang seharusnya dia berangkat di tahun 2020 kemarin. Bagaimana kemudian harusnya memberikan sosialisasi dan juga pengertian seperti yang tadi Pak Yandri katakan bahwa tidak semuanya bisa berangkat di tahun ini loh? Ya. Tentu informasi tentang batasan usia dan ketentuan ini secara umum apa juga acara yang dilakukan oleh Kompas TV saat ini bagian daripada edukasi kepada masyarakat. Namun kami yakin sekali Kementerian Agama dengan strukturnya sampai ke daerah terpencil bisa menyampaikan langsung kepada jamaah. Dan kami juga sebagai haji khusus dan asosiasi terus menggalakkan anggota kami untuk mempersiapkan secara dokumentasi, mentalitas, informasi lain sebagainya kepada seluruh jamaah. Memang akan banyak kendala karena batasan usia ini. Namun insya Allah kita akan sama-sama bisa menjalannya dengan baik. Karena yang perlu kita pahami bersama, saat ini adalah haji setelah 2 tahun tidak ada, baru dibuka masih dalam kondisi pandemi 50%. Tentu semuanya berharap untuk berangkat, tapi penyampaian informasi yang baik, kesadaran yang baik kepada masyarakat semuanya, insya Allah semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan waktunya insya Allah. Dan waktu yang tersisa adalah waktu yang cukup untuk kita bersama mempersiapkan Mbak Pipi keberangkatan haji ini. Dan kami yakin sekali bahwa kita bersama-sama ingin mensukseskan haji tahun 2022 ini. Kita berharap haji dengan 1 juta jamaah tahun ini bisa sukses. Tahun depan sudah kembali normal Pak Yandri. Itu yang kita harapkan. Karena masa tunggunya semakin panjang kalau seandainya kuota masih 50% dari yang diharapkan. Bahkan harapan kita semuanya Indonesia dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kita mendapatkan tambahan kuota, Andri. Kita harapkan karena jatahnya secara ketentuan OKI adalah 1 per mil. Ini kuota 221.000 normal itu sudah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Sekarang saya kira bisa bertambah sekitar 10 sampai 20.000 lagi berharap tahun depan. Oke, harapannya seperti itu. Tapi saya ingin sekilas untuk mengingatkan lagi perbincangan kita, artinya Anda calon jemaah haji tidak perlu lagi panik karena selisih biayanya tidak perlu ditambahkan ya Pak Yandri ya. Ini betul. Iya, ini untuk pemirsa yang kemudian baru saja menonton, selisih biayanya tidak perlu ditambahkan. Tidak perlu ditambahkan. Kenapa Pak Yandri? Tidak ada setoran Rp1 pun kepada Kemenak ataupun BPKH. Jadi yang sudah setoran lunas kemarin rata-rata 35 juta itu tidak perlu lagi
nambahkan uang, misalkan harus jual kambing Oke. atau mau mengeluarkan tabungan, nggak perlu lagi itu ya. Sudah kita ambilkan dari hasil kelola keuangan haji. Baik, tidak perlu ada lagi dana yang ditambahkan meskipun ada selisih, termasuk tadi soal PCR dan segala macamnya itu Betul. semua sudah include jadi satu ya. Ya, Tapi tentu nanti harapannya semoga siapa tahu kuotanya bisa bertambah ya Pak Yandri ya, supaya daftar tunggunya tidak terlalu sekarang panjang kita nantinya. intip ini, Mbak Bibi, kita intip negara-negara kecil yang isunya tidak memakai kuota tahun ini. Misalkan kayak Mali, beberapa negara Afrika itu kemungkinan ada yang nggak pakai kuota, ya. Nah kalau mereka nggak pakai kuota, mungkin bisa kita ambil. Tentu atas persetujuan Saudi, ya. Nah ini upaya untuk memaksimalkan jumlah jamaah yang berangkat tidak pernah kita berhenti, walaupun tadi malam kami membangun asumsi 110.500 jamaah. Tapi untuk terus menggali informasi, mencari celah, memberangkatkan lebih banyak, tentu kami upayakan terus untuk mengurangi antrean panjang yang hari ini rata-rata di atas 25 tahun gitu. Amin, itu harapan kita. Silahkan dilanjutkan lagi lobby-lobbynya Pak Yandri dan juga kawan-kawan dari Kemenak. Kita tunggu nanti kabar baiknya. Terima kasih Pak Firman, Pak Yandri telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.